Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas 11 Maret. Nama Derajat Surya Dinata, mahasiswa peserta PPG bimbingan konseling dalam jabatan tahun 2021 Universitas 11 Maret. Berikut bukti identitas mahasiswa PPG bimbingan konseling dalam jabatan tahun 2021 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bimbingan klasikal. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2021 Universitas 11 Maret, nama Derajat Surya Dinata, mahasiswa peserta PPG bimbingan konseling dalam jabatan tahun 2021 Universitas 11 Maret. Berikut bukti identitas mahasiswa PPG bimbingan konseling dalam jabatan tahun 2021 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bimbingan klasikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan manfaat untuk kedepannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak, barangkali ada yang mau memimpin doa? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kemudian anak-anak, ini pada kesempatan pada pagi hari ini, Pak Derajat akan absen dulu kalian ya. Yang pasti Pak Derajat tidak mungkin 1 sampai 30 siswa nanti saya absen satu persatu. Ini sebagai bentuk perwakilan dulu ya. Coba akan saya absen dulu. Brian, hadir? Hadir, Pak. Mas Dika? Mas Dika? Hadir. Mbak Lila hadir? Hadir, Pak. Hadir. Noval hadir? Hadir, Pak. Hadir, baik. Mbak Faira hadir? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Cahya hadir? Hadir, Pak. Hadir. Mas Alfa hadir? Hadir, Pak. Baik. Mas Jatuh hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, alhamdulillah ya. Coba akan saya lihat dulu ya untuk yang lainnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa siswa ya, sudah ada 17 partisipan yang sudah bergabung di kegiatan ini. Tapi nanti kita sambil menunggu yang lainnya, barangkali ada yang terkendala masalah sinyal anak-anak. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin ya. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya anak-anak, dengan selalu meningkatkan imun kita.
Itu dengan cara yang pertama anak-anak, selalu istirahat yang cukup, berolahraga yang teratur pastinya, makan makanan yang bergizi, kemudian tidak lupa selalu mentaati protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, contohnya apa? Ya selalu cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian memakai masker apabila sedang bepergian. Dan kemudian selalu jaga jarak anak-anak 1 hingga 1,5 meter ya. Ya, semoga kita terhindar dari masa pandemi ini ya, COVID-19 ya anak-anak ya. Baik anak-anak, ini akan saya tampilkan untuk PPT-nya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ini profil dari SMP Negeri 1 Sukoharjo yang kita banggakan anak-anak. Kita harus selalu menjaga alma mater, menjaga prestasi kita agar SMP Negeri 1 Sukoharjo itu tetap luar biasa, tetap jaya anak-anak. Kegiatan pada pagi hari ini, bimbingan klasikal ini nanti kita akan melaksanakan 2 kali pertemuan anak. Yang pertemuan pertama itu akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan yang kedua kita akan melaksanakan pada minggu yang akan datang. Bimbingan klasikal ini waktu yang direncanakan yaitu 50 menit anak-anak. Kira-kira kalian sanggup tidak melaksanakan bimbingan klasikal selama 50 menit? Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti kita sepakat ya, sepakat bahwa dalam waktu 50 menit kita nanti akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Tapi sudah sepakat, maka Pak Derajat akan menjelaskan aturan-aturannya anak-anak dalam bimbingan klasikal ini. Yang pertama, siswa nanti diharapkan aktif dalam berdiskusi ya. Kalian boleh nanti memberikan pendapatnya anak-anak, masukan, bahkan saran anak-anak. Kemudian aturan yang kedua, yaitu nanti kalian diberikan keleluasaan, anak, kebebasan ya untuk berdiskusi, tapi tetap beretika anak-anak dalam mengeluarkan pendapatnya. Otomatis kalian nanti saling menghormati pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Kemudian anak, apabila nanti di dalam diskusi, nah tiba-tiba keluar dari topik apa yang kita bicarakan, nah, Pak Derajat nanti akan langsung memasukkan kembali untuk ke materi yang didiskusikan. Kemudian, misalkan ternyata dalam diskusi ini belum menemukan jawaban yang diharapkan, maka pendapat itu atau jawaban itu akan ditampung dulu, kemudian akan diberikan solusi di pertemuan yang berikutnya. Dan yang terakhir anak-anak, tahap yang akan kita ikuti, nanti ada 3 tahap anak-anak. Yang pertama, tahap awal atau pembukaan, yang kedua, tahap inti, yang ketiga, nanti tahap pengakhiran atau tahap penutup. Nah, kemudian anak-anak dari beberapa tahap tadi ya, otomatis nanti kita harus untuk melaluinya. Kesempatan ini, Pak Derajat akan menyampaikan materi tentang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi belajar online. Nah, kan kebutuhan kalian di masa pandemi ini anak-anak. Ya, selain didasarkan pada masa pandemi ini didasarkan pada kebutuhan kalian juga anak-anak, pada isian asesmen yang sudah saya berikan minggu yang lalu, meningkatkan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi belajar secara online. Nah, maka ya dari kebutuhan tadi, Pak Derajat sebagai guru BK itu menindaklanjuti kebutuhan siswa, kebutuhan kalian dengan memberikan fasilitas anak-anak, fasilitas berupa bimbingan klasikal. Nah, bidang layannya bidang belajar. Kira-kira sampai di sini ada yang mungkin ditanyakan? Silakan Mas Alfa. Boleh, silakan. Saya mau menanyakan tentang apa itu offline dan apa itu online, Pak. Dan juga saya mendengar istilah daring dan luring. Mohon bisa dijelaskan, Pak. Baik, Mas Alfa, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa itu online, apa itu offline, dan tadi saya mendengar istilah apa itu daring, Pak, apa itu luring ya. Luar biasa ya. Tapi sebelum nanti dijawab sama teman-teman ya, sedikit cuplikan video atau menjadi gambaran untuk dalam menjawab pertanyaannya Mas Alfa tadi ya.
Lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet dan memanfaatkannya untuk beragam kegiatan. Semuanya serba online. Kalau gitu, pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah dengar atau tahu apa arti kata luring? Ini saya memancing ya, luring itu kalau bahasa Indonesia belum pernah. Kita bantu deh. Luring itu adalah padanan kata bahan Akronim dari kata dalam jaringan. Lawan kata daring adalah luring yang merupakan akronim. Dari video tadi ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Aufa tadi ya? Silahkan. Saya Pak. Silahkan. Menurut saya pembelajaran daring atau luring atau online itu adalah pembelajaran secara jarak jauh atau seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Nah, sedangkan belajar luring atau offline itu ialah pembelajaran yang dulu sering kita lakukan, ya seperti pembelajaran tatap muka di mana semua siswa dikumpulkan di satu kelas. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Noval ya, luar biasa ya pendapatnya yang luar biasa ya. Tidak ada yang salah Mas, betul sekali ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi, silahkan. Silahkan Mbak Lila. Belajar daring itu belajar menggunakan HP atau komputer, dan belajar luring itu belajar di sekolah, ketemu sama bapak ibu guru dan teman-teman, Pak. Wah, bagus sekali ya Mbak Lila ya dalam menjawabnya ya. Betul ya apa yang dikatakan Mbak Lila, bahwasanya belajar daring itu menggunakan perangkat teknologi HP atau komputer. Tetapi kalau misalkan belajar dengan luring, nah belajar luring itu berhadapan dengan tatap muka sama bapak ibu guru. Bagus sekali ya Mbak Lila, Mas Noval. Ya, kemudian anak-anak setelah kalian mengetahui arti pembelajaran online dan pembelajaran offline, capaian yang harus kita raih pada pagi hari ini. Peserta didik mampu mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam belajar online. Kemudian kita nanti peserta didik menjelaskan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam belajar online. Kemudian capaian yang ketiga yaitu mampu membuat atau mampu mengkarakteristikkan membandingkan setiap jenis teknologi online ya. Kemudian capaian yang keempat, kita mampu membuat rancangan atau rencana yang berkaitan dengan cara memanfaatkan teknologi secara online. Nah, sudah siapkah kalian untuk masuk ke tahap inti anak-anak? Siap. Sudah Pak. Sudah ya? Baik anak-anak, ini nanti karena kalian sudah siap untuk memasuki tahap inti, nah di sini ada langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama yaitu Pak Derajat menyiapkan ruangan Zoom Google Meet ini. Kemudian kalian dikumpulkan dalam Google Meet ini ya. Dialog terbuka, diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berpendapat, memberikan saran atau solusi, tetapi tetap menjaga etika kesopanan dan menghormati teman dalam menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, nanti kalian juga harus mengerjakan LKPD, kemudian menyimpulkan anak-anak dari kegiatan pada pagi hari ini. Nah, demikian anak-anak langkah-langkah yang akan kita ikuti bersama dalam kegiatan bimbingan klasikal dengan teknik homework ini. Nah, Pak Derajat ingin bertanya kepada kalian, kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh terhadap pemanfaatan teknologi dalam belajar online? Ya, tapi anak-anak, sebelum nanti kalian menjawab, saya tampilkan videonya dulu. Google Meet. Nah, ya, di Google Meet kalian tinggal pilih email kalian yang kalian gunakan. Oke, ingin melakukan video conference, kalian tinggal pilih ini, kemudian join Google Meet. Nah, setelah melihat tayangan itu tadi, video tadi, kira-kira manfaat teknologi dalam belajar online itu apa ya? Barangkali ada yang bisa berpendapat anak-anak. Saya, Pak. Saya. Oh, Cahaya ya, silakan Mbak Cahaya, boleh. Manfaat teknologi dalam belajar online yang pertama, mampu menambah informasi. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan belajar, Pak. Oh, bagus sekali ya, Mbak Cahaya ya. Manfaat teknologi dalam belajar online yang pertama tadi mampu menambah informasi. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan belajar online pastinya. Bagus sekali ya untuk pendapatnya Mbak Cahaya ya. Barangkali ada yang
bisa berpendapat lagi terkait dengan manfaat pembelajaran online? Silakan. Saya Pak. Siapa ini? Oh, Mas Alfa coba gitu. Oh, Mas Ova, silakan Mas Ova, silakan. Ya, Silakan. pendapat saya manfaat teknologi dalam belajar online kan ya Pak. Terus kita bisa belajar rumus-rumus rumit di online itu di internet. Kita bisa belajar menggunakan aplikasi di dalamnya, dan kita bisa belajar asing, bisa dari Google Translate ataupun yang lainnya Pak. Oh, seperti itu ya Mas Ova ya. Bagus sekali ya dari manfaat pembelajaran online. Barangkali Mas Noval bisa menambahkan tadi, mau menjawab tadi. Oh, ya sama-sama. Ya, cuman jawaban saya sama kayak Mas Alfa tadi, Pak. Oh, sama ya. Alhamdulillah ya. Paling enggak sudah mengetahui ya manfaat ya. Pendapat yang luar biasa dari Mas Alfa ya. Kemudian anak-anak, mungkin barangkali dari pendapat Mas Alfa sama Mas Noval tadi bisa menambahkan lagi. Silakan. Tidak ada? Bagus ya. Kalau tidak ada, gini aja anak-anak ya, saya tegaskan ya, bahwasanya dalam pembelajaran online manfaat di sini, yaitu yang pertama tadi, kita mampu menambahkan atau memperkaya informasi ya anak-anak, informasi yang sangat luas, informasi yang terkini, wawasan yang sangat luas anak-anak. Kemudian materinya sangat menarik ya, bisa dilihat ya, sehingga kita mampu meningkatkan minat belajar kita. Kemudian kita diberikan kemudahan untuk mengakses ya anak-anak informasi ya dari manapun nanti, tapi diambil yang baik-baik saja ya anak-anak ya. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, kalian sudah mampu mengetahui manfaat teknologi dalam belajar online. Nah, maka selanjutnya kalian juga harus mampu membandingkan atau mengkarakteristikkan jenis-jenis teknologi dalam belajar online ya. Coba barangkali ada yang bisa memberikan pendapatnya, silahkan. Saya, Pak. Silahkan Mas Jatuh. Saya akan menyampaikan kelebihan Google Meet berdasarkan pengalaman saya saat saya di pembelajaran online, Pak. Oh ya, silahkan. Kelebihan dari Google Meet yaitu sangat bagus dalam video conference, lalu sangat baik untuk pendidikan, dan adanya kapasitas peserta yang banyak. Bagus sekali ya dari Mas Jatuh tadi ya, tentang kelebihan Google Meet ya tadi ya, sangat bagus dalam video conference, sangat baik dalam pendidikan, dan ada kapasitas untuk peserta. Baik, pastinya kalau ada Google Meet berarti ada kelebihannya di Zoom. Barangkali siapa untuk menjawab atau berpendapat tentang kelebihan Zoom? Saya, Pak. Baik, silakan Mas Brian, boleh. Kelebihan Zoom yang pertama, memungkinkan meeting sampai 100 partisipan. Kedua, pengguna bisa langsung mengirim teks rapat saat sedang berlangsung. Yang ketiga, pengguna dapat menjadwalkan meeting lewat fitur jadwal. Ya, bagus sekali ya Mas Brian yang mampu menjawab atau memberikan pendapatnya ya tentang kelebihan Zoom ya. Kemudian anak-anak, dari jawaban tadi ya, dari jawabannya Mas Brian, jawabannya Mas Jatuh tadi, bisa menyampaikan kelebihan Zoom dan kelebihan Google Meet. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan. Saya, Pak. Silahkan Mbak Chelsea, boleh, silahkan. Saya akan menyampaikan kelebihan dari aplikasi Ruang Belajar dan Ruang Guru. Oh, baik, silahkan. Kelebihan dari Ruang Belajar adalah satu, tutor ada setiap hari. Ya, terus? 2, materi lengkap dan mendalam. Ya, bagus. Terus? 3, tryout sangat eksklusif secara berkala. 4, pilihan topik belajar sesuai kebutuhan. Ya. 5, free counseling. Wah, bagus sekali ya buat Mbak Chelsea ya dalam menyampaikan pendapatnya tentang ruang belajar ya, untuk kelebihannya ya. Baik, ada lagi yang mungkin menyampaikan kelebihan dari ruang guru? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Dari Mbak Jara ya? Ya. Silakan Mbak Jara. Iya, Pak. Ruang Guru menyediakan rangkuman materi kelas belajar dengan guru yang hebat.
Ya, terus? Ketiga, ruang guru menyediakan konseling gratis, dan yang keempat, ruang guru menyediakan tryout dan materi yang mendetail. Bagus sekali ya Mbak Yara ya, walaupun sinyalnya terputus-putus, tapi Mbak Yara ini berjuang untuk bisa menjawabnya ya. Alhamdulillah jawabannya bagus sekali Mbak Yara. Ini tadi kelebihan dari ruang guru, diantaranya ya tersedianya konseling gratis. Sama dengan tadi kelebihannya ruang belajar ya. Kemudian tersedianya tryout dan material untuk pendidikan pastinya. Ya seperti itu anaknya kurang lebihnya ya. Kemudian anak-anak, tadi sudah menampilkan pendapat dari Mbak Chelsea sama Mbak Zahra tentang kelebihan ruang guru dan guru belajar tadi, ruang belajar. Nah, bagus sekali ya. Barangkali ada yang mungkin berpendapat lagi, silakan. Saya Pak Derajat. Silakan Mbak Cahya. Saya mau berpendapat. Ya. Saya mau menyampaikan kelebihan dari Microsoft Teams. Oh, baik, silakan Mbak Cahya. Yang pertama, bisa mengelola kelompok dengan mudah. Yang kedua, tersedia pengendalian dari berbagai file. Pengeditan dari berbagai file. Ya. Yang ketiga, tersedia dalam bentuk video dan audio yang berkualitas. Dan yang keempat, tersedia saluran khusus untuk mengobrol. Oh, bagus sekali ya jawaban dari Mbak Cahya tadi ya. Kelebihannya untuk Microsoft Teams ya, bahwasanya diantaranya tersedianya saluran khusus untuk mengobrol, bisa berkonsultasi antara teman yang satu dengan yang lainnya. Disediakan juga bentuk video dan audio yang berkualitas. Wah, bagus sekali ini ya. Barangkali ada yang berpendapat lain? Tadi udah ada Microsoft Teams, berarti ada Google Classroom pastinya. Silakan. Ada yang Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Mas Dika apa Mas Unggul? Mas Saya, Jatuh? Pak. Oh, Mas Dika. Ya wes, silakan. Saya mau menyampaikan kelebihan Google Classroom, Pak. Ya, menurut pengalaman saya. Baik, silakan Mas. Pertama, sangat mobile friendly untuk pemula, Pak. Terus mudah mengelola tugas. Alhamdulillah, Google Classroom itu juga bebas dari iklan dan gratis, Pak. Wah, bagus ya. Alhamdulillah ya, kita difasilitasi dengan gratis anak-anak. Jadi nanti kalian bisa menggunakan tanpa biaya untuk Google Classroom-nya ya. Bagus ya, pendapat yang luar biasa ya tentang Microsoft Teams dan kelebihan Google Classroom. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kalian semua sudah mampu mengetahui kelebihan dari berbagai jenis teknologi online. Kemudian juga kalian juga diharapkan anak-anak mampu mengetahui kekurangan yang bisa diketahui di teknologi online tersebut. Nah, barangkali ada yang mungkin bisa berpendapat tentang kekurangan dari jenis-jenis teknologi tersebut. Silakan, siapa? Saya, Pak. Jatuh. Oh, baik, silakan Mas Jatuh. Silakan. Kekurangan yang saya dapatkan dari Google Meet, yang pertama, pilihan paketnya berbayar. Yang kedua, tidak adanya fitur hemat data. Sedangkan ya, terus dari Zoom, yang pertama, harus penggunaan kuota data. Ya. Yang kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, rawan data bocor. Oh ya, itu tadi untuk kelebihannya Zoom ya. Barangkali tadi Mas Alfa mau menyebutkan kekurangan dari apa ya mungkin ya? Mungkin Google Classroom atau Microsoft Teams, silakan. Ya Pak, saya mau menyebutkan kekurangan dari Google Classroom. Baik, silakan. Ya, yang pertama tuh tampilannya tuh kurang menarik Pak. Terus di saat penyimpanan Google Drive kita tuh penuh, file yang kita kirim ke Classroom itu nggak bisa Pak, nggak bisa dikirim. Oh begitu ya. Terus waktu pengirimannya itu nggak bisa kita atur. Bagus sekali ya dari pendapatnya Mas Alfa, juga Mas Jatuh tadi ya. Ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan untuk kalau ada Classroom pasti ada kekurangan Microsoft Teams ini. Barangkali siapa? Silahkan. Saya, Pak. Siapa ini? Brian. Oh, Mas Brian. Silahkan Mas Brian. Kekurangan Microsoft Teams yang pertama harus mempunyai domain resmi dan harus mendaftarkan ke pihak Microsoft. Dan peserta didik hanya bisa terhubung dengan guru kelas dan teman sekelas. Ya, betul apa yang dikatakan Mas Brian ya. Memang di dalam Microsoft Teams itu memang harus mempunyai domain resmi. Ini pihak sekolah nanti yang bisa mendaftarkannya. Ya, seperti itu ya kekurangannya ya. Bagus sekali ya pendapat dari Mas Brian. Kemudian anak-anak, barangkali ada yang mungkin punya pendapat lagi.
kaitannya dengan apa ya, Google Meet atau Zoom tadi apa sudah disebutkan sama Mas Jatuh tadi ya? Sudah, Pak. Oh sudah, atau mungkin barangkali ada yang lain untuk kekurangannya dari ruang guru atau ruang belajar tadi belum disebutkan. Pastinya ada pastinya. Silakan. Siapa? Mas Nopal? Ya, Pak, untuk kekurangan ruang guru, Pak. Ya, boleh silakan. Ya, jadi satu kekurangan ruang guru yang agak mengganggu, Pak. Jadi ketika kita login ke aplikasi ruang guru, biasanya ada iklan atau promosi yang mengganggu, Pak. Oh iya, betul sekali ya, Mas Nopal ya. Kalau di ruang guru itu memang banyak sekali promosi yang masuk, karena itu tujuannya sebenarnya untuk mendukung kelancarannya. Tetapi kalau banyak sekali iklan yang masuk, kita juga menjadi malas ke situ juga ya. Memang itu kekurangannya ya. Kalau untuk ruang belajar, barangkali ada yang bisa menyebutkan kekurangannya? Silahkan. Atau Mas? Saya, Pak. Oh, Mbak Chelsea, silahkan. Boleh. Kekurangan dari Ruang belajar ya? ruang belajar adalah ya masih minim materi, pilihan buku yang bisa diunduh terbatas, untuk materi praktek juga terbatas, dan soal belum ngeling. Oh iya betul ya. Betul ya, terima kasih ya Mbak Chelsea ya sudah memberikan jawaban yang luar biasa sekali ya. Ini tadi di ruang belajar itu masih minim sekali materi ya. Yang kedua, pilihan buku yang bisa diunduh juga sangat terbatas. Kemudian untuk materi praktek itu memang juga terbatas sekali ya. Saya mau praktek fisika itu memang sangat susah nanti ya. Masih minim sekali. Ya, bagus sekali ya dari pendapatnya Mas Nopal dan Mbak Chelsea tadi ya untuk kekurangannya di ruang belajar dan ruang guru tadi. Nah, alhamdulillah anak-anak ya, kalian semua sudah banyak yang mampu ya membandingkan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran online di sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian pastinya kalian punya rencana anak-anak. Rencana dalam memanfaatkan teknologi online. Barangkali ada yang punya pendapat tentang rencana online? Silahkan. Saya. Baik, Mas Nova, silahkan. Rencana saya di pembelajaran online ini saya ingin meningkatkan kemampuan belajar saya dan dengan dibantu teknologi yang ada di zaman sekarang ini tentunya kita lebih mudah dalam mencari informasi yang terbaru dan kita dimudahkan dalam mengakses pembelajaran, Pak. Ya, bagus sekali ya Mas Noval ya. Rencana yang luar biasa ya. Tadi disebutkan Mas Noval untuk meningkatkan kemampuan belajar. Dengan adanya teknologi memudahkan saya untuk menambah informasi atau wawasan pastinya. Dan dimudahkan untuk mengakses pembelajaran. Bagus sekali ya pendapat dari Mas Noval. Ya, barangkali ada yang mungkin punya pendapat lain untuk rencananya untuk pembelajaran online. Silahkan. Saya, Pak. Siapa ini ya? Namanya siapa? Lila. Oh, Mbak Lila. Silahkan Mbak Lila, pendapatnya silahkan. Dengan manfaat teknologi, kita akan menjumpai materi-materi yang menarik. Jadi kita akan lebih tertarik dalam belajar. Kedua, akan menambah minat belajar dan motivasi belajar. Karena di setiap soal pasti ada solusi yang jelas oleh guru yang profesional. Sekali ya, dari pendapatnya Mbak Lila ya, pendapat yang sudah untuk melihat ke depannya pastinya. Untuk memberi motivasi untuk ke depannya, agar belajarnya lebih luar biasa lagi. Bagus sekali ya, yang diutarakan sama Mbak Lila. Nah, kemudian anak-anak, ini nanti dari awal sampai akhir pastinya kalian nanti akan menjawab dari kasus yang akan saya berikan, permasalahan barangkali ya, ini nanti ada semacam soal di LKPD, nanti kalian jawab ya. Contohnya seperti ini anak-anak ya, saya coba saya berikan dulu untuk biar ada gambarannya. Apakah bisa dilihat anak-anak? Sudah tampak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nanti LKPD-nya seperti ini, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian mengisi di sini, akan saya kirim lewat grup ya, lewat WA ya. Nanti ada beberapa kasus di sini, studi kasus, nanti kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, ini sekalian akan saya
berikan nanti kan pada saat akhir, nanti kalian juga dituntut untuk menyimpulkan anak-anak dari awal sampai akhir, ya, menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Berikut seperti ini ya nanti formnya ya, coba saya berikan untuk kesimpulannya. Nah, seperti ini anak-anak untuk kesimpulannya. Nah, seperti ini ya. Formnya, buatlah kesimpulan dengan memanfaatkan teknologi online, nama dan sebagainya, jawabnya di bawah sini semua. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, karena kita semua sudah melalui kegiatan ini dari awal sampai akhir, ya, tentang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi secara online, mengerjakan LKPD, dan sekaligus menyimpulkan anak-anak dari materi dari awal sampai akhir. Nah, saya akan beri kalian waktu selama 4 menit untuk menjawab LKPD, kemudian menyimpulkan anak-anak. Nanti kalian boleh mengirimkan lagi ke saya, nanti saya bantu untuk share screen, nanti kalian tinggal membaca. Itu ya anak-anak ya, silahkan untuk dikerjakan sebentar ya. Saya kasih waktu 4 menit anak-anak, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, ini ada satu siswa, teman kalian yang sudah mengirimkan ke saya tentang LKPD ini. Baik, satu lagi ya, agar biar 2 siswa nanti yang bisa menyampaikan paling tidak. Sambil menunggu ya, ini sudah lewat HP, ini sudah terkirim, sebentar saya masukkan dulu ke. Baik anak-anak, ini ada 2 siswa ya, teman kalian ya, yang sudah memberikan jawabannya tentang LKPD. Yang pertama nanti Mas Alfa, yang kedua nanti Mas Dika. Ya, coba ya, saya bantu share screen ya, nanti dibacakan. Dari Mas Dika, silahkan untuk dibacakan. Ya, Pak. Baik. Pertanyaannya dibaca, Pak. Ya, ya dibaca. Nomor 1, apa yang dilakukan apabila ternyata ada teman yang belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran online? A. Saya akan menyarankan untuk mengikuti pelatihan. B. Menyarankan agar sering latihan di rumah, tutorial di Google. Ya. Nomor 2, dalam memanfaatkan teknologi belajar secara online ternyata ada teman yang terkendala sinyal. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Mencari sinyal yang bagus, mungkin bisa di tempat yang lebih tinggi. B. Bisa dilakukan dengan membuka jendela. Di LKPD-nya lembar kerja peserta didik dari jawabannya Mas Dika ya. Bagus sekali, luar biasa sekali ya. Kemudian dari jawabannya Mas Alfa tadi ya, coba saya tampilkan ya punyanya Mas Alfa. Silahkan dibaca Mas Alfa. Boleh langsung jawabannya, boleh. Oh ya, 1. Ya. A. Saya akan menyarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. B. Jangan malu bertanya kepada teman yang lebih tahu atau bertanya kepada. Nomor 2, yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencarikan tempat sinyal yang bagus agar bisa mengakses informasi dari sekolah dalam pembelajaran, atau bisa dilakukan di kelurahan atau balai desa terdekat biar bisa cari wifi. Ya. 3. Segera akan berusaha berkoordinasi dengan pihak sekolah lewat wali kelas atau guru BK agar siswa tersebut terfasilitasi masalah biaya atau kuota atau mendapat bantuan kuota biar nantinya mampu mengikuti pembelajaran secara online. Bagus ya, kaitan nomor 3 tadi memang benar. Apabila ada siswa teman kalian terkendala masalah kuota, kalian segera koordinasi dengan wali kelas ataupun guru BK. Nanti pasti akan diberikan solusi terbaik dengan pihak sekolah, pastinya seperti itu. Kemudian ini sudah ada 2 siswa lagi yang sudah memberikan kesimpulannya. Yang pertama Mbak Cahya, kemudian yang kedua Mbak Lila ini nanti dibacakan. Ini saya bantu untuk share screen ya. Silakan untuk dibaca, langsung saja jawabannya, kesimpulannya. Ya, 1. Dalam mengikuti pembelajaran online, kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada. 2. Dengan berlatih, belajar, sehingga mampu menguasai jenis-jenis teknologi yang akan digunakan di sekolah. 3. Kita harus mampu menggunakan dan menguasai teknologi secara cepat dan tepat pembelajaran online ini agar proses pembelajaran menjadi lancar di masa pandemi. 4. Kita harus mempunyai rancangan terkait pemanfaatan belajar secara online untuk kedepannya. Bagus sekali ya. Jawaban dari Mbak Lila luar biasa ya. Memang harus berlatih agar cepat bisa mampu menguasai teknologi dengan cepat, tepat dalam pembelajaran agar tidak ketinggalan informasi anak-anak dari sekolah. Kemudian ini akan saya tampilkan lagi dari
Mbak Cahya. Baik, silakan Mbak Cahya untuk dibaca, silakan. 1. Dalam menggunakan teknologi secara online diperlukan sinyal yang kuat agar mampu mengikuti pembelajaran secara efektif. 2. Siswa juga harus pandai memanfaatkan teknologi guna mengasah otak, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang tepat, contohnya ruang guru dan ruang belajar. 3. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan mampu berinovasi dan lebih kreatif. Bagus sekali ya. Dari jawabannya Mbak Cahya tadi, memang dengan memanfaatkan teknologi online memang harus diperlukan sinyal ya. Itu kunci utamanya anak-anak. Sinyal kuat pastinya. Dan mampu memanfaatkan aplikasi ya, ruang guru, ruang belajar, seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, dari beberapa kesimpulan tadi ya, saya tutup dulu ya ini ya. Dari beberapa kesimpulan tadi kalian sudah tahu ya bahwasanya nanti dalam penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi itu juga harus kita juga punya sinyal untuk mendukung dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian anak-anak, dalam memanfaatkan teknologi itu kita juga harus tepat dalam penguasaan untuk materinya agar nanti dia tidak terkendala masalah informasi di sekolah. Dan kemudian anak-anak, dari jenis-jenis aplikasi tersebut untuk kiranya segera kalian mempelajari agar bisa mampu menerapkannya dalam pembelajaran daring. Pak Derajat pastinya punya tindak lanjut anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pastinya dalam pembelajaran online itu juga nanti pastinya teknologi juga harus kalian ketahui ya. Baik teknologinya yang sering kalian gunakan di sekolah itu berarti barangkali bisa Zoom atau Google Meet, itu paling pokok kalian pergunakan, kalian kuasai, baik dalam berpresentasi, share screen, atau menampilkan media yang mungkin kaitannya untuk proses pembelajaran, seperti itu ya. Nah, kemudian dari pesan-pesan yang mungkin bisa kalian sampaikan untuk teman-teman yang lainnya, silakan untuk berpendapat terkait dengan pesan. Silakan. Saya, Pak. Silakan Mbak Cahya. Ya, pesannya, di masa pandemi ini kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi online, khususnya dalam proses pembelajaran. Mampu menguasai teknologi agar tidak ketinggalan oleh zaman, dan dalam memanfaatkan teknologi online, sebaiknya digunakan untuk mencari informasi yang berguna untuk peningkatan belajar. Bagus. Ada yang mau berpendapat, harapan-harapan dari pembelajaran online ini? Saya, Pak. Oh, baik. Silakan, Mas Alfa. Ya, dengan menguasai teknologi online, diharapkan untuk peningkatan belajar dan mampu bersaing untuk kedepannya, serta proses pembelajaran kita menjadi lebih lancar. Ya, bagus sekali ya apa yang diutarakan tadi sama Mbak Cahya, baik tentang memanfaatkan teknologi online, pendapat harapan dari Mas Aufa tentang nanti proses pembelajarannya bisa lancar dengan memanfaatkan teknologi online ya. Bagus sekali ya, kalian memang luar biasa anak-anak. Nah, kita nanti karena kita sudah melaksanakan dari awal sampai akhir, marilah ya anak-anak kita tutup kegiatan klasikal ini ya dengan doa ya. Tetapi sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau memimpin doa, dipersilahkan. Mbak Lila. Oh, Mas Nova, silahkan. Baik. Dan Dok siap gerak. Wadah Bapak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya ya anak-anak ya. Semoga kalian nanti sukses selalu dan nanti apa yang kamu cita-citakan menjadi terwujud. Pasti harus usaha ya, harus belajar yang rajin dan mampu memanfaatkan teknologi yang sudah ada ini. Dan insya Allah ya, kembangkanlah teknologi ini menjadi sesuatu yang berguna buat kalian. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.